Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ibadah salat adalah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah salat, dan Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang-orang yang mengerjakan salat dan bertakwa akan kembali menghadapnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa an aqimus salata wattaqu wa huwallazi ilaihi tuhsyarun." Dan agar mereka melaksanakan salat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Rabb yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Quran Surat Al-An'am ayat 72. Bahkan ibadah salat adalah amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" "Summa birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Apalagi wahai Rasulullah?" "Summal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Suatu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki kedudukan yang agung di sisinya dan sangat bermanfaat bagi hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Apabila hamba mengetahui hal ini, niscaya ia akan bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah salat serta berupaya khusyuk dalam salatnya. Hamba-hamba seperti inilah yang dikategorikan sebagai seorang hamba yang beruntung, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dapat menunaikan salat merupakan karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah selama ini kita saksikan orang-orang atau bahkan diri kita sendiri pelakunya yang melewatkan begitu banyak hal penting di dalam salat? Tidak menyempurnakan salat misalnya, begitu sedikit yang ruku dan sujud dengan khusyuk, sehingga pada hakikatnya salat tersebut belumlah ditegakkan. Apalagi sampai ada orang yang bisa menikmati salatnya. Orang-orang seperti ini telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini tentu sangat jauh berbeda dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keletihan dan tidak tenang hatinya. Kemudian beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, senangkanlah kami dengan salat. Sebegitu besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian terhadap salat. Ketika beliau sedang lelah, sedang letih, dan ingin beristirahat sampai-sampai menyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamah untuk salat. Padahal kualitas keislaman kaum muslimin terdapat pada kualitas ibadah salat mereka. Apabila kita dapati masjid-masjid kosong dari orang-orang yang mengerjakan salat subuh, kecuali hanya sedikit saja jamaahnya, maka itulah kualitas umat Islam sekarang ini. Kosong bagai buih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, kadar keislaman kaum muslimin dapat ditinjau berdasarkan kadar salat mereka. Dan kadar kecintaan mereka kepada Islam ditentukan berdasarkan kadar kecintaan mereka terhadap salat. Wahai diri kita, maka
berhati-hatilah, kenalilah diri kita. Jangan sampai saat bertemu Allah kelak, kadar keislaman dalam diri kita tidak tersisa lagi. Sungguh, kadar keislaman dalam hati itu seperti kadar sholat dalam hati kita. Nah, tugas kita sekarang adalah introspeksi diri. Sudah berapa kali setan mengalahkan kita di arena sholat? Mungkin saat sholat kita terburu-buru mengerjakannya, tidak tumak nina dalam mengerjakan sholat. Berapa kali setan melalaikan kita dari sholat? Saat azan berkumandang, kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri, tidak bersegera untuk mengerjakan sholat. Dan berapa kali setan memalingkan hati kita di dalam sholat? Saat kita sholat, setan berusaha untuk mengganggu kita. Uzkur hadha, ingat ini. Hingga kita lupa bacaan sholat kita dan kita juga lupa jumlah rakaat kita. Sampai-sampai seperti itu. Jangan sampai kita termasuk yang Rasulullah SAW sabdakan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, tetapi tidak ada satu sholat pun yang diterima darinya. Barangkali ia menyempurnakan ruku, tetapi tidak menyempurnakan sujud. Dan menyempurnakan sujud, tetapi tidak menyempurnakan rukunya. Sungguh sangat celaka. Jika kita mengerjakan sholat sekian lama, ternyata tidak dinilai sebagai suatu amal ibadah. Padahal, sholat merupakan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Lantas apa yang akan kita jadikan sebagai bekal apabila kualitas sholat kita masih buruk? Apa alasan kita di hadapan Allah di hari kiamat kelak? Berapa tahun usia yang kita lalui tanpa ada proses belajar tentang ibadah sholat? Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, letihnya, untuk apa ia gunakan. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan umur kepada manusia sebagai peringatan bagi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah panjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 37. Oleh karena itu, marilah kita pelajari tentang ibadah sholat ini. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata cara, dan pembatal-pembatalnya. Jangan ragu dan jangan lemah. Karena kewajiban kita memang untuk terus belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Belajar agama dan ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi yang tidak sebanding dengan amalan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.